Kabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Simpatisan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso menyerahkan bendera ISIS dan amunisi. Ratusan warga Kota Palu mengikuti pengobatan hipnoterapi massal. Operasi pasar murah yang digelar di lokasi wisata diserbu warga Sigi. Satgas Operasi Madagoraya menerima penyerahan atribut kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Kelurahan Moengko Lama, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Atribut yang diserahkan oleh salah seorang eks-simpatisan kelompok MIT berinisial AD tersebut antara lain jaket dan bendera ISIS. AD diketahui pernah bergabung dengan kelompok MIT dan Jamaah Ansharut Daulah Poso pada tahun 2016 silam. Namun, AD kemudian menyatakan diri keluar dari kelompok yang pernah dipimpin Santoso tersebut. Di Kelurahan Moengko Lama, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, juga telah diserahkan 1 jaket dan 1 bendera yang bertuliskan simbol ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria, yang selama ini disimpan yang bersangkutan. Dari 2 penyerahan ini merupakan hal yang positif karena menunjukkan tingkat kesadaran warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Poso untuk menyerahkan barang berupa senjata api, bahan peledak, amunisi maupun barang-barang lain yang mereka selama ini simpan ataupun yang mereka temukan. Selain penyerahan atribut simbol ISIS, warga Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir juga menyerahkan sejumlah amunisi kepada Babin Kamtipmas Desa Lape. Amunisi tersebut ditemukan oleh seorang warga inisial M saat membersihkan gudang milik mertuanya yang telah meninggal. Saat membersihkan kebunnya, warga tersebut menemukan sebanyak 14 butir amunisi aktif yang kemudian diserahkan kepada Babin Kamtipmas Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah terus mempersiapkan diri menghadapi pemilihan kepala daerah. Salah satunya dengan melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi pemungutan suara berlangsung di salah satu hotel di Kota Palu dengan melibatkan lebih 700 petugas PPS dan PPK se-Sulawesi Tengah. Tujuan simulasi tersebut untuk mensosialisasikan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Selain itu, diharapkan bisa memastikan pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 berlangsung tanpa hambatan. Jadi ini Rakos sekaligus Bimtek dengan PPK di semua PPK di Sultan dan 700-an orang. Tujuan yang diharapkan KPU Provinsi bisa mensosialisasikan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Memang peraturan KPU-nya belum diterbitkan, tapi sudah melalui fase di Komisi 2. Jadi sudah konsultasi, tinggal penomoran. Jadi 2-3 hari akan datang itu sudah akan diterbitkan. Nah, intinya kegiatan ini kita ingin teman-teman PPK itu mendapat pemahaman yang sesuai dengan peraturan KPU yang nanti diterbitkan nanti.
melakukan simulasi pelatihan bagi teman-teman nanti yang akan bekerja di TPS, khususnya KPPS. Jadi hari ini kita melaksanakan rakor. Rakor itu kan untuk menyamakan persepsi bagaimana pelaksanaan kegiatan Tungsura itu nanti dilakukan di TPS pada tanggal 27 November. Terutama oleh KPPS nanti yang akan dibentuk tanggal 7, itu sudah setelah selesai pelantikan KPPS, kita akan mentransfer pengetahuan simulasi ini di TPS, mengelola distribusi surat suara, kemudian memilah-milah jenis surat suara, dan kemudian bagaimana melakukan penginputan di dalam formulir rekapitulasi surat suara. Itu penting semua dilakukan untuk menyamakan persepsi. Simulasi pemungutan suara dilaksanakan juga untuk menyamakan persepsi mengenai teknis perhitungan dan pemungutan suara oleh seluruh penyelenggara pemilu. Pemungutan suara tersebut merupakan tahap untuk memastikan akses pemilih berjalan dengan baik dan lancar. Selain simulasi pemungutan dan penghitungan suara, KPU Sulawesi Tengah juga melakukan rapat koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan seluruh petugas PPS dan PPK se-Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sedikitnya 400 warga Kota Palu mengikuti hipnoterapi dan relaksasi massal yang digelar Satuan Brimopolda Sulteng Sabtu sore. Kegiatan yang digelar di lapangan Labuan Beru, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara ini diikuti berbagai kalangan masyarakat, baik remaja, dewasa, hingga lansia. Hipnoterapi dan relaksasi massal ini diyakini dapat menyembuhkan segala macam penyakit, serta mengatasi kecemasan berlebih hingga trauma healing. Warga pun antusias berbondong-bondong menghadiri pengobatan hipnoterapi gratis ini. Hipnoterapi dan relaksasi massal ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun ke-79 Korps Brimob Polri. Selain itu juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Targetnya juga ditujukan kepada masyarakat kurang mampu. Para warga duduk secara teratur di bawah tenda yang disiapkan panitia. Mereka kemudian diputarkan musik relaksasi sembari dipandu hipnoterapi oleh trainer Ibda Sulfadi Nur Lubis. Warga dibawa untuk fokus dan menggunakan energi positif untuk melepaskan energi negatif yang ada dalam tubuh. Sekira kurang lebih 30 menit hipnoterapi berlangsung. Tak jarang para warga yang memiliki keluhan penyakit merasakan perbedaan bahkan sembuh. Kita mulai kembangkan lagi untuk kebaikan masyarakat sebagai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwasanya rumah sakit banyak dipenuhi oleh pasien-pasien. Maka daripada itu kami tergerak hatinya untuk membantu masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah ini sudah tidak sakit lagi pundak, kepala tidak sakit lagi. Berarti sebelumnya ada keluhan sakit pundak dengan kepala, Bu? Iya, sudah lama hipertensi. Alhamdulillah sudah lega semua, pokoknya sudah ringan badan. Iya. Hadirnya hipnoterapi ini bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan, Brimopolda Sulteng juga membuka pelayanan hipnoterapi gratis yang dibuka tiap hari di Mako Brimopolda Sulteng. Selain hipnoterapi dan relaksasi massal, para warga juga mendapatkan bantuan sembako. Pastinya sangat bermanfaat untuk warga saya ya, karena warga saya kebanyakan kasihan yang sudah lansia dan memang sebagian juga banyak yang ada yang sakit. Jadi ketika setelah selesai di terapi, hipnoterapi tadi juga saya sempat bertanya, alhamdulillah enak, mereka merasakan badan yang ringan, kemudian yang enak lah, mereka rasakan beda dari sebelumnya, seperti itu. Usai pengobatan, ratusan masyarakat juga diberikan hidangan makan malam bersama melalui dapur lapangan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.